Dan kalau masalah harta warisan itu, pajak itu lebih sadis. Karena warisan itu bisa menjadi subjek pajak. Pasal 4 ayat 3 huruf B. Warisan itu dikecualikan dari objek pajak. Warisan. Nah, beda dengan hibah kan? Iya. Kalau hibah itu ada syaratnya tadi. Pajak warisan kayak dipajakin 2 kali. Karena kan semasa hidup tuh hartanya udah dipajakin ya sama miliknya hidup. Nah, Ya aturannya begitu. singkat banget dan jelas. Balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Semangat. Mana? Ya. Dingin Pak. Sebentar lagi makan. 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 Pesan-pesan dulu dah, pesan dulu dah. Soto. Soto ngeri. Udah Soto. apa? Ada soto. Ada dong. Soto apa? Sotomi. Oh, soto mie. Soto mie Bogor. Ngeri. Bahas apa kita? Pas ini Pak, warisan. Wah ini. Ini soto Siap. juga warisan. Warisan kuliner. Warisan kuliner Bogor. Kok ada aja Bapak satu ini. Tapi ngomong-ngomong warisan nih, kita harus kasih paham dulu Pak. Ya. Warisan itu apa? Nah, warisan itu adalah harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal. Oke. Nah, Harus biasa meninggal dulu meninggal dulu. Meninggal dulu. Kalau belum meninggal, kemudian dikasih ke orang, bukan warisan namanya. Namanya? Walaupun karena hibah namanya. Hibah, benar. Nah, jadi cut off-nya di situ. Iya. Kalau Oke, lanjut. kalau dikasihnya setelah meninggal namanya warisan. Oke. Kalau dikasihnya masih hidup Namanya hibah. hibah. Jadi Iya. kalau misalnya lagi sakit nih, terus ini bener buat tuh. kamu, Bener ini tuh, buat Pak. kamu, ini buat kamu. Nah itu namanya hibah. Oh gitu Pak ya. Nah, walaupun judulnya orang secara umum ya, kadang-kadang nyebut, oh ini warisan. Iya. Tapi kalau dipajak, patokannya itu. Kalau Jadi meninggal. jangan dibagi-bagi dulu, itu namanya Oke. hibah. Oh iya. Oke. So mati. Gitu, warisan itu. Gue doain gue mati. Enggak. Pasti gitu. Kalau di film-film kan gitu, Pak. Gimana caranya supaya orang tuanya mati? Gitu ya. Iya. Kalau di film-film kita kan jangan sampai, Pak. Cuman kan kadang orang juga kayak apa ya? Kayak tetangga-tetangga atau tangga-tangga saya lah Pak, samping-samping bagi-bagian warisan nih, gini. Padahal kan sebenarnya hibah ya Pak ya. Hibah. Misalkan belum meninggal. Dan kalau masalah harta warisan itu, pajak itu lebih sadis. Emang iya Pak? Iya. Kalau apa Pak? Masalah warisan. Oh waris. Nah, Sadis, warisan. Karena warisan itu bisa menjadi subjek pajak. Warisan jadi subjek pajak. Nah, warisan yang belum terbagi. Coba ulang. Nah, jadi Gimana? ini contohnya gini ya. Ya. Misalnya Koko A gitu ya. Iya. Ini dia punya pabrik. Oke. Pabrik. Tiba-tiba dia meninggal. Ya. Istrinya sakit juga. Kemudian meninggal. Suami istri meninggal. Betul nikah. Nah. Oke. Ini kan biasanya yang meneruskan kan keluarganya ya, Iya, anaknya lah ya. anaknya. Ya, anaknya. Nah, si pabriknya ini kan jalan terus Oke. sama anaknya diterusin, Iya. kan? Nah, terusin tapi yang NPP kokonya ini belum dihapus. Oh, iya. Nah, belum dihapus. Kalau pajak melihatnya, oh ini masih punya si koko, Iya. ya kan? Maka dia penghasilan dari pabrik tersebut yang bayar pajaknya tetap si koko. Padahal udah meninggal si kokonya. Buset. Yang ngurusin siapa? Anaknya. Yang tanda tangan siapa? Yang dagangan anaknya. Tapi NPWP-nya si koko. Itulah namanya warisan yang belum terbagi itu begitu. Oh. Jadi orangnya udah meninggal. Tiga Pak ya. Ada 3. Pajak sama warisan belum Warisan lagi. terbagi. Oh. Makanya orang yang meninggal kalau dipajak masih bisa ditagih pajak. Buset, ngeri sedap. Ngeri pokoknya. Ngeri sedap. Tapi kalau misalkan pajak udah dibagi, Nah, pajak udah dibagi, warisan udah dibagi. kalau harta udah dibagi namanya Iya. warisan. Ah. Kalau tadi kan ceritanya ini warisan ya, harta waris tapi belum dibagi kayak gitu.
itu tetap ditagih pajaknya atas waris itu. Tapi nih Pak, misalkan nih yang sebenarnya yang jadi subjek keren. Wih, Ini warisan ini. Bisa dikulik waris dari Nusantara. Iya bener. Mantap nih. Selesai deh. Abret nih orangnya nih caranya. Bos lu kemana nih? Oh iya bos lu mana bos lu? Sakit. Hah? Lagi sakit. Wah, warisan tuh lagi bagi. Sulit. Ayo mangga silakan. Lu kata. Lanjut Pak, saya lagi diet Pak. Iya. Diet soto. Kata Pak Agus diet soto. Iya gitu. Di Bogor. Nah kalau udah dibagi-bagi namanya warisan. Kalau ini bisa dibagi-bagi nggak ke saya? Maaf. Iya. Oke. Nah bukti bahwa nih ini kan berarti itu hartanya sudah dibagi. Iya. Dari sisi penerima warisan, ahli waris lah ya namanya. Iya, ahli waris. Ahli waris. Bukti bahwa harta itu dari warisan itu adalah akta waris. Iya. Oke. Jadi kalau dari pajak harus diaktakan bahwa atas tadi ya hartanya Koko itu si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa itu ada aktanya, akta notaris. Iya. Itulah yang menjadi acuan. Nanti kalau misalnya ke kantor pajak ngurus nih, bilang, ini harta saya dapat warisan. Iya. Gitu. Nanti kantor pajak nanya, Aktanya apa mana? buktinya? Ada Ini akta aktanya. notaris. Oke. Tapi Pak, ya Bapak itu kayak jadi makan lagi tadi Ini, ini sotomi soto gua. Kalau soto lu, soto you. Iya. Nih, Gitu ya. ini soto Bogor nih. Kalau di Jawa Timur soto Lamongan. Bagus gantian bagus. Bagus, lu Apa ya? Kalau di Bandung kantor Bandung. Tapi ini Pak, jadi sebenarnya tuh subjek pajak warisan tuh pewaris atau ahli waris? Subjek pajak Warisan. Subjek pajak warisan itu si pewarisnya atau ahli waris? kalau sudah dibagikan ahli waris. Ya. Oh, Kalau sudah dibagikan. oke. Tapi kalau belum dibagikan pewarisnya Oke. yang meninggalnya itu Nah, jadi warisan objek pajak atau bukan nih? warisannya bukan. Penghasilan dari warisan itu yang dia objek pajak. Jadi, Jadi gimana Pak Andri? apa nih? Jadi gimana Pak Andri? Hubungan sama warisan tuh Mas Iqbal bisa cek di Asik. undang-undang. Ini gue demen nih. Iya. Kita cek aja. Oke. Nah, Pasal 4 itu pasal 4 ayat 3. 3. Oke. Baca dulu gua makan. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah satu A dulu. Oh ya A. Satu, bantuan atau sumbangan. Termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ya, seterusnya lah. Oke, dan seterusnya ya. Dua. Nomor dua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga. Ya. Seterusnya nih Pak ya. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Itu yang B. Nah yang B, warisan. Itu A2. A2 oh ya. Ya, itu A2. Yang B warisan. Jadi pasal 3, pasal 4 ayat 3 huruf B. Warisan itu dikecualikan dari objek pajak. Warisan. Nah, beda dengan hibah kan? Iya. Kalau hibah itu ada syaratnya tadi. Iya. Ya. Diberikan kepada Iya benar. satu keluarga satu derajat kan gitu. benar. Tidak ada hubungan macam-macam lah ada Iya, iya, syaratnya. iya, Nah, betul. kalau warisan nggak disebutin lebih lanjut, pokoknya warisan aja. Nggak ada syarat apa-apa. Nah, tapi kenapa kemarin tuh Pak? Ini kan hebohnya itu karena waktu dia ini si properti kalau nggak salah. Rumah lah ya, bro. Rumah.
Dia waktu mau balik nama itu di apa namanya? Pajaknya dikenain, Pak. Kayak viral kan pajak waris dia bilang gitu kan. Gimana, Pak? Pak? Telan dulu Pak. Emang nggak enak interview makan. Itu kali si artisnya nggak ngurus SKB. Oh iya. Ya, jadi harusnya sebelum alih nama dia ngajuin SKB dulu. Nah, SKB itu surat keterangan Bebas. bebas. nah itu Pak. Nih teman-teman ya, itulah pentingnya konsultan pajak. Bisa calling-calling di bawah sini ya. Nah, itu. Lanjut Pak. Ya. Nah, SKB itu memang akan berguna nanti di BPN juga. Oke. Jadi kan namanya alih nama berarti dari pewaris ke ahli waris. Nanti ditanya tuh BPP sama BPN-nya, Badan Pertanahan ya, Iya. yang ngurus tanahnya itu, sertifikat tanahnya. Ini mana pajaknya? Karena syarat ngurus sertifikat hak milik itu pajak-pajaknya sudah lunas. Nah, ditanya karena dia tidak punya SKB, Oke. maka tetap harus dibayar. Tapi kalau ada SKB itu menggantikan bukti pembayaran pajak gitu. Jadi nanti di SKB-nya itu disebutin bahwa warisannya senilai begini, misalnya 10 miliar lah ya, Iya. dibebaskan sebesar 250 juta. Itu berarti Iya. PH yang dibayarnya nol. Itu disebutkan di situ. Makanya itu nanti menjadi syarat pengurusan sertifikat. Berarti tadi kan misal nih, yang tadi 1 miliar kan, nah terus tadi dibebaskan 0 tuh, berarti dia nggak bayar dong harusnya. Nggak bayar. Tapi walaupun nilainya gede gitu nggak bayar juga nggak apa-apa Pak. Fantastis. Enggak lihat nilainya, tapi lihatnya bahwa harta itu dimiliki karena waris. Oh. Kalau misalkan warisnya uang, harusnya nggak ada SKB-SKB-an. Iya. Karena ini ada karena properti aja, dia Karena harus ada properti, SKB. ya karena ngurus ke BPN Iya. untuk ngurus SHM, sertifikat hak milik. Oke. Itu juga ada nanti biaya perolehan, biaya perolehan hak PPHTB. PPHTB. Nah itu juga kalau nggak ada SKB-nya bayar. Iya. Kalau ada SKB-nya itu 50% kalau nggak salah dipotong diskon. Diskonnya. Kalau warisan ya. Iya. Nah tapi nih Pak Gus ya kan yang tadi kan tuh yang itu kan dia nggak ada SKB-nya tuh Pak Gus kan. Nah mungkin nih teman-teman Pak Gus ya kan, dia dapat warisan dengan rumah, pengen bikin SKB-nya nih. Nah itu apa aja yang harus dipenuhin? Bacaan ini. Udah di depan nih. Sekarang yang kerja supaya masuk. Oh ini. Emang bapak ini suka sulap memang. Tiba-tiba di depan aja dah. Nah, ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB PPH secara tertulis ke kantor pelayanan pajak atau KPP. KPP mana? KPP masing-masing dong Pak. Nggak sih? Apa beda? KPP di mana pewaris berada. Oh tuh, tolong digaris bawahi teman-teman. Bukan KPP ahli waris ya, Pewaris. pewaris. Berarti Misalnya yang meninggal ya? yang meninggalnya di Bogor nih, Iya. ahli warisnya di Cirebon, Iya. ya kan? Nah, Ahli Bogor. warisnya yang kedua ada di Palembang. Iya. Nah, yang ngurus pajaknya bukan di KPP Cirebon atau Palembang, Iya, tapi di Bogor. tempat Oke. ahli waris berada. Oke, clear ya teman-teman. Tuh, jangan lupa. Lalu melampirkan dokumen. Nah, dokumennya itu apaan aja, Bang? Sebutin dong, Bang. Nah, oke. Capek sendiri ya. Biar rame aja, Pak. Biar rame. Biar fokus makan dulu dah. Makan dulu dah. Cara saya. Nah, yang pertama tuh, fotokopi akta. Akte ya. Akta waris maksudnya. Akta waris tuh. Penetapan waris atau surat keterangan ahli waris yang sah. Nah, lalu yang kedua, fotokopi sertifikat tanah atau bangunan yang diwariskan. Yang ketiga, dokumen identitas pewaris dan ahli waris. Nah, lalu ada yang keempat, ini dokumen lain yang relevan sesuai ketentuan KPP. Nah, jadi setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB PPH sehingga proses balik nama sertifikat tanah atau bangunan tidak dikenai pajak.
Yeay. Jatuh. Mana baru lagi gue lagi pamflet dia gitu. Betul begitu, Pak Agus? Iya, iya betul. Tapi kadang-kadang di lapangan Beda. tidak seperti yang diharapkan Iya. semua wajib pajak lah. Jadi gini, ada SE tentang pemberian SKB waris ini. Iya. Di SE-nya itu, SE itu surat edaran ya. Iya. Di SE-nya itu disebutkan bahwa nanti petugas pajak harus ngecek di SPT-nya ahli waris. Oke. Apakah sudah dilaporkan atau belum harta tersebut. Ini sebenarnya hanya untuk ngecek aja. Ini benar-benar warisan atau bukan. Bos ya. Kalau sudah dilaporkan kan jelas ya. Iya. Memang yang meninggal itu punya harta itu. Iya. Bukan harta itu tiba-tiba muncul, bukan. Betul. Nah, yang jadi masalah itu kalau si pewaris tidak lapor, tidak lapor SPT. Ah, sulit dong. Nanti tiba-tiba muncul, kok ada lapangan golf 30 hektar. Dari mana nih? Ini siapa yang beli kan gitu. Ini warisan, padahal si ahli waris tidak punya lapangan itu. Karena itu akan panjang lah itu. Tapi hal yang penting sebenarnya di apa namanya akta warisnya itu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sepanjang ada akta warisnya, ya berarti itu benar bahwa itu adalah warisan. Yang penting bisa buktiin itu sebenarnya warisan. Kalau saya Iya. sih begitu ya, setuju Iya. gitu ya. Kalau embel-embel lain harus dilaporkan atau apa, menurut saya sih harusnya sih nggak seperti itu Pak ya. Yang penting harta waris, itu udah berarti bebas. Karena di undang-undangnya pun sebenarnya cuma warisan. Tadi kan pasal 3 itu Iya, warisan. yang ngomongin Warisan. Iya. Warisan dan warisan titik. itu di penjelasannya pun di bagian penjelasan itu cukup jelas. Jelas. Cukup jelas. Warisan. Kan. Harusnya nggak ada lagi yang perlu dijelasin Pak ya. Iya, memang. Oke. Siap. Tapi nih, tapi lanjut Pak, gimana? Masalahnya karena tidak diatur secara khusus, warisan itu berarti tentang warisan itu harus mengacu ke undang-undang yang lain, undang-undang apa ya, perdata ya. Pokoknya yang undang-undang yang ngatur tentang waris, Ya. gitu. Nah di situ kan disebutin siapa saja yang dapat warisan. Mungkin notaris lah yang lebih tahu. Iya, notaris gitu. Pak ya. Makanya harus ada akta notaris karena berarti kalau ada akta notarisnya dalam tanda kutip ya sudah ada label dari si notaris bahwa memang si A, si B, si C itu berhak atas waris itu. Makanya tergantung. Karena di warisan itu dibagi kalau di Indonesia itu ada 3 cara. Nah, itu ada yang Ada agama, ada iya, ada pakai BW perdata itu ya. Satu lagi apa namanya? Kompilasi hukum Islam. Islam. Nah. Kalau Muslim. gitu. Betul itu. Tapi gini Pak, ada yang bilang nih kan ya, pajak warisan itu kan kayak dipajakin 2 kali nih. Pajak warisan kayak dipajakin 2 kali. Karena kan semasa hidup tuh hartanya udah dipajakin ya sama miliknya hidup. Nah, menurut Pak Agus nih, adil atau enggak tuh Pak begitu? Ya aturannya begitu. Singkat banget dan jelas. Sebetulnya kalau ngomongin adil nggak adil ini yang properti ya Pak Yul. Iya, rumah. Kalau yang rumah harusnya sih itu kan pajaknya nggak kena pajak sebetulnya. Tapi memang ada tata caranya supaya dapat nggak dikenakan pajak loh. Iya, kata di SKB tadi kan. Iya, sebenarnya bukan 2 kali. Iya. Kalau 2 kali poligami. Gitu. Nah itu gitu. gitu Bos. Kalau poligami warisannya banyak benar. Bukan bisa 4 kali, Pak. Karena itu benar. Bagi waris itu siapa yang berhak itu bisa jadi kena pajak. Nah, Kalau misalkan punya istri, maaf ya, kalau misalkan punya istri tapi siri Pak ya, nah itu nanti dispute tuh di pajak. Nah, itu Pak. Nggak bisa itu ya. itu gimana tuh, Pak? Pakai hukum yang mana yang dipakai untuk Kalau dia atur? muslim gitu kan, Ya nggak. gimana Dia, Pak Agus yang dia nggak berhak. Mungkin aja pengalaman ini di pajak. Malah di pajak bagus Iya. mah. Iya. Yang lainnya mah enggak. Iya, kalau Bapak pengalaman di Ya. itu banyak. Iya. Tapi di bagus cara lapor SPT-nya gimana, Pak Gus? SPT tahunannya. Ada nanti di SPT ada bagian
penghasilan yang tidak Tidak termasuk objek ya, pajak. termasuk objek. Nanti biasanya kalau di dengan formulir ya, Iya. formnya itu di 770S, Ya, lampiran 1, kalau di 770 polos, asik. lampiran Bos. 3 bagian B. Asik. Terus Lebih polos. kali. Nah, nanti di kontak nggak ada polos-polosan lagi. Nggak ada Pak ya? Nggak, pakai semua. Sebelum kali. Polos-polos aja kita mah, yang polos-polos. Yang Semuanya sama Pak ya? Ya pokoknya masukin ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. alright. Menarik juga nih. Bahasa lama-lama. Tapi nih, Pak Agus, Pak Andri. Nah, misalkan nih ya kan, Pak Agus tiba-tiba menerima warisan yang besar. Amin. Ya kan? Nah, apa yang pertama kali Pak Agus pikirin? Bersyukur, bingung, atau langsung mikirin pajaknya? Nah, kalau saya langsung amankan. Coba. Amankan Nah, ini kan pasti kan nanti ke teman-teman juga nih Pak Agus, ya kan? Biar mereka juga tahu lah. Nah, gimana? Amankan dulu. Yang pertama, amankan akta kematian. Oke. Karena itu bukti bahwa harta itu dari warisan. Warisan siapa? Ya. Si Fulan. Fulannya itu kapan meninggalnya? Dibuktikan dengan akta kematian. Yang kedua, si Fulan ini kan punya harta. Buat dulu surat kematiannya, akta pembagian waris. Akta pembagian warisnya. Jadi saya dapatnya berapa? Saudara saya dapatnya berapa? Iya. Di akta itu ini kelihatan. Ada Pak ya? Nah, jadi Apa Pak? Itu natural. Sotominya enak tuh berarti. Kan Tommy Marohim. Ini kan warisan Pak. Warisan kuliner ini. Paling enak di Bogor. Oh, mantap, Bogor Raya. jadi bukan berarti warisan si Fulan 100 miliar saya aku semua. Padahal ada saudara saya kan nggak gitu, Iya, ada gitu. pembagiannya. Pembagiannya benar. Nah, bahwa itu misalnya saya dapat 30 miliar. Nah, berarti yang 30 ini bagian saya nanti saya laporkan di SPT tahun depannya kan gitu. Oke. Nah, dengan berpegang nanti kalau orang pajak nanya, "Bapak dapat harta 30 miliar dari mana?" Penghasilan Bapak cuma 20 miliar. Kan gitu. Iya, Oh, benar. ini ada akta waris. Ada akta waris tuh. Ada akta waris. Ada akta waris. Iya. Sedap tuh. Ya, Pak Andri. Kalau Pak Andri gimana Pak Andri? Apakah sama nih sama Pak Agus? Hal pertama yang kalau saya dapat warisan saya liburan. Mantap. Iya. Iya. Pajak nikmatan. Kesempatan. Sama lah Pak Agus formal penting. Penting ya. Iya, akta kematian Pak ya. Akta pembagian harta bersama. Nah itu simpen untuk kemudian bahwa ini aktanya dari waris. Nah, Sebenarnya nggak usah pusing Mbak ya, pajak-pajak apa nggak ada pajak Nah. waris. tuh. Intinya begitu. Yang penting Tuh. kita tahu caranya. Itu. Makanya kalau misalkan kalian bingung tuh Kalau masih bingung, yuk kemana? ke Botex Consulting Indonesia, Pak. Nah. Nomornya ada di sini. Ya kan kalau misalkan pengen yang nonton-nonton yang online tentang pajak edukasi, suara pajak ada. Nggak usah jauh-jauh, boy. Makanya jangan lupa like, Subscribe. Komen. and share. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak,